Karena setelah Nabi wafat ya masih jauh lahirnya ini kan beliau tabi'in bukan sahabat juga. Iya, tapi ketemu sahabat semua. Tapi ketemu sahabat 120 sahabat. Iya, subhanallah. Nah, jadi beliau jelas bukan nabi, tapi ulama tabi'in yang waliullah, kekasih Allah. Tapi yang menjadikan menarik itu seorang pemimpin negara tadinya kaya raya, setelah jadi pemimpin jadi miskin. Subhanallah, itu luar biasa, Pak. Iya, itu yang Umar bin Abdul Aziz yang suka minta nasihat kepada Hasan Basri itu. Ya, ketika sebelum khalifah kaya raya dulu. Tapi setelah jadi khalifah karena khawatir ada fitnah dari masyarakat, dari umat, dari rakyat, ya biar kita jual aja harta kekayaan dan hasil penjualannya kita serahkan ke Baitul Mal untuk digunakan oleh rakyat banyak. Kalau umumnya sekarang baik kebalik ya. Nah sekarang ini justru umumnya ya umumnya. Ya ketika sebelum jadi pemimpin ya biasa-biasa katakanlah uangnya segitu, tapi setelah jadi pemimpin berlipat-lipat. Ya, nah ini berbeda. Artinya ini sebenarnya bisa sebagai contoh ya. Jadi artinya memang beliau tuh menerima amanah itu memang sungguh-sungguh. Ya. Jadi nggak ada NPWP. Iya. Apa pengertiannya? Itu apa nomor piro, wani piro. Nah itu nggak ada. Betul-betul waktu itu. Dan Hasan Basri sebagai ulama penasehat. Artinya khalifah itu yang ditanya itu bukan kepada sembarangan orang, tapi kepada ulama yang memang zuhud, yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Ya ini beda zaman berarti. Iya. Dan kalau kita sebenarnya setuju aja kalau justru misalnya mewarnai, jangan sampai diwarnai. Atau ketika ada yang penyimpangan, jangan diem aja. Karena kan ada pepatah Imam Abu Ali Ad-Dakok, seorang ahli sufi itu mengatakan, man sakata anil haq bahwa syaitanun akhras. Barang siapa yang diem aja nggak bicara yang benar padahal tahu. Misalnya temannya ini, atasannya ini berbuat yang tidak pas, tapi diem aja. Kata Imam Abu Ali Ad-Dakok bahwa syaitanun akhras, sama aja dia dengan setan yang bisu. Nah ini yang setan bisu lagi. Bisu. Nah ini yang kita kadang-kadang menyayangkan. Harusnya ulama itu punya ya ketegasan. Ya mudah-mudahan di Indonesia nggak ada setan bisu bagi. Di Indonesia mudah-mudahan sih nggak ada. Adanya mungkin di negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Insyaallah hari ini kajian kita akan membahas tentang tema yaitu Hasan Basri dari Basrah, Nabi atau bukan. Insya Allah itu yang kita bahas, yaitu pada halaman 180. Kajian ini insya Allah akan langsung dibimbing oleh murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Demyati Badruzzaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pagi. Alhamdulillah Pak Andre. Baik, kita sudah mencapai episode yang ke-68 ya sekarang 68 ya. Alhamdulillah. Baik. Pagi hari ini kita akan membahas di kajian kitab Umat Bertanya Ulama Menjawab pada halaman 180, yaitu tentang Hasan Basri dari Basrah, Nabi atau bukan. Nanti sebelum ini dijelaskan Pak Gi, silakan menyapa pada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li lima la ya'lamun. Amma ba'du. Pak Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka berdakwah melalui tanya jawab ya keagamaan. Mudah-mudahan ini tentunya bermanfaat dan masuk ke dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain ya. Amin. Kita tidak bisa dengan harta kekayaan, tapi mudah-mudahan insyaallah bisa dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keagamaan ini. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pemirsa juga
dan kita semua diselamatkan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dan dijauhkan dari segala COVID-19 ini. Amin ya Allah. Dan putra-putrinya khususnya yang sedang mondok di Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin, mudah-mudahan pada sukses semua dalam belajarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Pak Haji Andre, kita langsung aja kepada pembahasan inti kita. Ya, setelah episode yang lalu masalah tentang miras yang orang-orang yang dilaknat berkenaan dengan miras, karena sesuatu yang sangat urgen untuk dibahas. Jadi ya kita bahas, maka sekarang kita lanjut kepada apa yang ada dalam buku Umat Bertanya Ulama Menjawab, dan alhamdulillah juga banyak yang minat ya buku Umat Bertanya Ulama Menjawab ini. Bahkan Ibu Hajah ya Tuti Santosa ini memesan sampai 25 buku Umat Bertanya Ulama Menjawab, 25 eksemplar ya. Eksemplar, karena sangat katanya memerlukannya, menganggap penting untuk ingin memilikinya. Dan kepada pemirsa juga yang mungkin ada yang minat bisa dihubungi ya. Mudah-mudahan tambah-tambah ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita bahas, dan silahkan ditanyakan Pak Andre pertanyaannya. Baik pemirsa, kita buka pada halaman 180, yaitu temanya Hasan Basri dari Basrah, Nabi atau bukan, itu temanya. Pertanyaannya pagi, berkenaan dengan nama Hasan Basri dari Basrah, Baghdad, saya ingin menanyakan dan mohon penjelasan tentang 3 hal berikut ini. Ya, silakan. A. Apakah beliau itu seorang nabi yang tidak tercantum namanya dalam Al-Quran seperti Nabi Sis, putra Nabi Adam? B. Pada zaman siapakah beliau hidup? Kemudian C. Bagaimana riwayat hidupnya? Itu pertanyaan bagi, ada 3 macam. Silahkan bagi. Terima kasih pertanyaannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Pak Andre yang saya hormati, langsung saja bahwa karena jawabannya ini sudah tertera ya dalam buku, jadi saya bacakan. Pertanyaan yang cukup bagus, dan ini mungkin berkenaan dengan masalah tarikh atau sejarah ya. Jadi Imam Hasan Basri ini adalah beliau bukan seorang nabi karena hidupnya jauh setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sedangkan setelah Nabi Muhammad SAW wafat ya, atau setelah Rasulullah SAW diangkat yang menjadi nabi, pintu kenabian telah tertutup. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad SAW sebagai kita sepakat karena ada dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40, wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Nah sementara hidup beliau itu setelah zaman Nabi Muhammad, bahkan tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Jadi bukan sahabat ya, akan tapi tabi'in. Jadi enggak temu dengan Nabi Muhammad, ketemunya dengan para sahabat. Jadi jelas, padahal kan setelah Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, tentu tidak ada nabi lagi. Maka jelas sekali berarti beliau ini bukan seorang nabi. Kemudian kita lanjutkan, dia seorang ulama terkemuka dari golongan tabi'in yang telah mencapai derajat waliullah. Artinya derajat ya kekasih Allah ya, waliyun min auliya'illahi ta'ala, seorang wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tokoh namanya Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, di dalam bukunya yang diberi judul Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran dan Tafsir, halaman 285, beliau mengatakan seperti sebagai berikut. Hasan Basri ialah seorang tabi'in yang besar. Mungkin sedikit dikemukakan, tabi'in itu adalah seorang ya ulama yang tidak ketemu dengan Rasulullah tapi ketemu dengan para sahabat Nabi. Karena Rasulullah sudah keburu wafat ya. Jadi seorang tabi'in atau dari seorang tabi'i ya, dari golongan tabi'in yang besar, panutan penduduk Basrah, lautan ilmu di masanya, seorang wali terkenal. Itu kata beliau di dalam bukunya Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran Tafsir ya, Ilmu Al-Quran atau Tafsir, halaman 285. Meskipun beliau bukan nabi, tetapi ucapannya mirip dengan ucapan para nabi. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran, halaman 84. Beliau mengutip kata-kata Imam Ghazali
Qala al-Ghazali kana al-Hasanul Basri asbahan nasi kalaman bi kalamil anbiya'i wa aqrabahum hadyan minas sahabati wa kana fi ghayatin minal fasahati. Tasabbabul hikmatu, ya, asalnya menurut tata bahasa Arab adalah tatasabbabu. Cuman karena taknya bergandengan dua, maka dalam kaidah ilmu nahwu itu boleh salah satunya tak itu untuk dibuang. Di dalam Alfiyah Ibnu Malik yang kurang lebih ya 1000 bait atau tepatnya 1002 bait itu dikatakan wa ma bi ta'aini tu diqad yuktasor fihi ala ta katabayanul ibar, ya, asalnya tatabayanul ibar menjadi tabayanul ibar, asalnya tatasabbabu menjadi tasabbabu. Artinya apa? Tasabbabul hikmatu min fihi artinya adalah Imam Al-Ghazali seorang ulama besar yang bernama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wafat 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Beliau berkata begini, ucapan Hasan Basri itu amat mirip dengan ucapan para nabi. Petunjuknya lebih mendekati petunjuk sahabat, sangat fasih bicaranya, kata-kata hikmah bercucuran dari mulutnya. Ya, demikian dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran halaman 84. Begitu pula Profesor Dr. Syekh Muhammad Hussein Az-Zahabi, guru besar dalam bidang ulumul Quran dan hadis di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar ya, Kairo di Mesir, ketika menerangkan riwayat hidup Hasan Basri dalam kitabnya At-Tafsir wal Mufassirun, ya, jilid 1 halaman 126, ya, saya punya 2 jilid tebalnya, banyaknya, tapi ada pada jilid 1 halaman 126. Kata beliau, wa kana idza dzukira inda Abi Ja'far Al-Baqir qala zalikal ladzi yushbihu kalamuhu kalamal anbiya'i. Artinya, jika disebutkan nama Hasan Basri di hadapan Abu Ja'far Al-Baqir, ia berkata, ucapan beliau yakni Hasan Basri itu menyerupai ucapan para nabi. Jadi karena begitu bagusnya kata-kata yang dikeluarkan oleh beliau, katanya mirip dengan kata-kata yang diucapkan oleh para nabi. Walaupun beliau sendiri bukan nabi. Selain terkenal sebagai seorang wali dan ucapannya mirip dengan ucapan para nabi, beliau juga populer di kalangan para ulama dengan julukan atau gelar Sayyidut Tabi'in, panutan para tabi'in, atau tokoh terkemuka dari kalangan tabi'in. Berkaitan dengan Hasan Basri ini, Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, ya, Abdul Azim Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, ya, kitabnya Pak Andre ada di belakang ini, di perpustakaan pribadi ini ada cukup tebal, ya, telah mengungkapkan ucapan seorang ulama tarikh Islam yang bernama Ibnu Sa'ad, yaitu sebagai berikut. Qala Ibnu Sa'ad, ya, fihi kana siqatan ma'munan wa aliman jalilan wa fasihan jamilan wa taqiyan naqiyan hatta qila innahu sayyidut tabi'in. Artinya, Ibnu Sa'ad seorang ahli sejarah Islam telah berkata, Hasan Basri itu adalah orang yang dapat dipercayai, seorang alim yang agung, seorang yang fasih bicaranya lagi tampan wajahnya, dan seorang yang takwa lagi bersih dari noda, hingga dikatakan bahwasanya beliau itu panutan para tabi'in. Ini ada dalam kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran di jilid 2 halaman 21. Dengan demikian jelas bahwa Hasan Basri dari Basrah, ya, Irak, bukanlah seorang nabi seperti Nabi Sis, tetapi seorang ulama terkemuka dari golongan tabi'in yang sudah mencapai derajat wali dan populer dengan julukan panutan para tabi'in atau Sayyidut Tabi'in. Beliau hidup di akhir pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, dibesarkan dalam asuhan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, jadi berarti di zaman sahabat beliau hidupnya itu. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi berkata, beliau dilahirkan pada tahun 21 Hijriah pada akhir pemerintahan Umar bin Khattab.
Demikian dalam buku Sejarah Pengantar Ilmu Hadis halaman 298. Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi menjelaskan, beliau dilahirkan pada saat pemerintahan Umar yang tinggal 2 tahun lagi. Demikian dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun jilid 1 halaman 126. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni telah menguraikan di dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran halaman 84. Kata beliau, wulida bil Madinatil Munawwarah wa syabba fi kana fi Ali bin Abi Thalib wastaktabahu Rabi ibnu Ziyad wali Khurasan fi ahdi Muawiyah pasakan al-Basrah. Artinya beliau, yakni Imam Hasan Basri ini dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah, dibesarkan dalam asuhan Ali bin Abi Thalib ketika Ar-Rabi bin Ziyad menjadi gubernur di Khurasan pada masa Muawiyah. Beliau diangkat menjadi sekretarisnya, kemudian beliau menetap di Basrah, maka terkenallah dengan istilah Hasan al-Basri ini. Imam Az-Zarkali dalam kitabnya Al-A'lam telah menerangkan, walamma walla Umar bin Azizi al-khilafata kataba ilaihi inni qad ibtulitu bihadzal amri fangzur li a'wanan yu'inuni alaihi fajabahul Hasan amma abna'ud dunya fala turiduhum wa amma abna'ul akhirati fala yuridunaka fasta'in billahi an amrika. Ini ada dalam kitab Al-A'lam juz 2 halaman 242 dan dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran halaman 84. Artinya, dikala Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, Pak Andre mungkin pernah dengar ya sejarah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Bahkan padahal masa khalifahnya beliau hanya 3 tahun setengah, itu katanya dalam waktu itu tidak ada yang menerima zakat. Artinya ketika ada orang lain akan menyerahkan zakat itu ditolak, kami ini sudah muzaki bukan mustahik. Kenapa? Karena begitu sejahteranya Umar bin Abdul Aziz itu ketika memimpin menjadi khalifah. Bahkan menurut riwayat katanya ketika sebelum jadi khalifah beliau orang kaya raya, tapi setelah jadi khalifah maka kekayaannya itu termasuk istrinya yang punya emas berlian supaya dicabut, supaya dikumpulkan, dan kemudian hartanya tadi dijual dan uangnya dimasukkan ke dalam Baitul Mal untuk sosial ketika masyarakat ada yang sedang mungkin bencana, ada musibah, keperluan, diserahkan dari harta Baitul Mal. Jadi dengan kata lain, beliau ini sebelum jadi khalifah, sebelum jadi pemimpin kaya raya, setelah jadi pemimpin menjadi miskin. Yang penting rakyat sejahtera. Nah ini Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah, beliau menulis surat kepada Hasan Basri. Jadi Hasan Basri sudah menjadi ulama besar meminta nasihatnya. Isi suratnya berbunyi begini: sungguh saya telah mendapat ujian dengan urusan kekhalifahan ini. Jadi dulu itu bukan seperti sekarang istilahnya keluar dana sekian-sekian untuk dipilih, tapi justru beliau ini ketika dipilih menjadi khalifah merasa musibah sehingga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena ini amanat gitu ya. Kalau di Indonesia juga sama Pak Ki, mengucapkan innalillahi juga habis jabatan itu ya. Cuma mungkin artinya beda ya. Bedanya gimana? Ya nggak tahu nih, tergantung niatnya. Bagaimana nawaitunya. Nah yang jelas beliau ini adalah betul-betul amanah, dan ketika jabatan beliau emban ini, kemudian beliau minta nasihat. Dan nasihatnya bukan kepada orang-orang sembarangan, tapi kepada ulama yang diberi yang namanya Imam Hasan Basri itu, yang sudah menjadi ulama terkenal waktu itu. Nah, isi permohonan beliau adalah, sungguh saya telah mendapat ujian dengan urusan kekhalifahan ini. Tolong carikan untuk saya beberapa orang pendamping yang dapat membantu saya dalam urusan ini, maksudnya urusan kekhalifahan. Imam Hasan Basri memberi jawaban dengan adanya surat yang diterima oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu. Kata Imam Hasan Basri, orang-orang yang menyukai keduniaan tentu Khalifah tidak akan menghendakinya. Ya, misalnya
kalau saya disuruh mendampingi khalifah tapi orangnya cinta dunia, ya tentu khalifah nggak mau. Ya, karena kan yang cinta akhirat, yang sama-sama cinta akhirat. Kemudian adapun orang yang menyukai akhirat tentu tidak ingin mendampingi khalifah. Jadi dulu itu kalau orang yang betul-betul cinta akhirat ya agak menghindar dari kekuasaan. Jadi kata Imam Hasan Basri, kalau misalnya saya pilihkan orang-orang yang cinta dunia, orang pintar gitu, tapi hubud dunia, ya maka tentu khalifah nggak mau didampingi oleh orang yang cinta dunia itu, karena khalifah kan orangnya cinta akhirat. Nah, kalau yang saya dekati orang cinta akhirat supaya dekat dengan Anda, dengan khalifah, ya orang-orang cinta akhirat nggak mau, karena khawatir kalau dengan dekat dengan khalifah, ya mungkin khawatir ada hal-hal yang tidak baik, gitu. Terpengaruh, ya, karena biasanya katanya biasanya berbuat hal-hal yang tidak pas lah. Bahkan menurut riwayat itu Imam Abu Hanifah sendiri sampai dicambuk ya, supaya jadi qadhi, supaya jadi hakim, sampai wafatnya nggak mau ya. Padahal sampai dicambuk-cambuk supaya jadi mau jadi hakim agama. Tapi kena khawatir nanti keputusannya itu akan ya cenderung kepada kezaliman dari penguasa, lebih baik nggak mau walaupun dicambuk. Ya itu ulama dulu seperti itu ya. Bukan sekarang berebut ya Pak Kiai? Ya. Kalau sekarang berebut ya? Yang sekarang jadi berebut ya, ingin dekat dengan khalifah, dengan penguasa. Oleh karena itu kata Imam Hasan Al-Basri, mohonlah pertolongan kepada Allah tentang urusan itu. Jadi keputusannya Imam Hasan Al-Basri, ya mohonlah kepada Allah tentang itu. Karena kan saya nyuruh kepada orang yang cinta dunia, engkau khalifah nggak mau didampingi orang-orang yang cinta dunia. Kalau saya nyuruh yang cinta akhirat, mereka nggak mau dengan dekat dengan khalifah. Ya kepada Allah saja minta pertolongan ya urusan masalah kekhalifahan ini. Ini ceritanya Hasan Basri ketika diminta nasihat oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat terkenal keadilan dan kezuhudannya itu. Dari uraian di atas jelas bahwa Hasan Al-Basri itu hidup pada zaman Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ar-Rabi bin Ziyad, dan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Adapun riwayat hidup Hasan Basri secara singkat dapat kami paparkan sebagai berikut. Ya, ini merupakan kayak hulasah kesimpulan lah ya dari kitab-kitab bahasa Arab, kitab-kitab sejarah yang kami baca. Jadi kesimpulannya adalah nama lengkap Hasan Basri ialah Abu Sa'id Hasan bin Abil Hasan Yasar Al-Basri, dan ibunya bernama Khairah, budak Ummu Salamah yang sudah dimerdekakan. Beliau adalah seorang imam ternama di Basrah ya, di kota sebuah kota di Irak ya. Samudra ilmu pada masanya, salah seorang fuqaha ahli fikih, maksudnya fuqaha ini ahli fikih ya, ahli hukum Islam yang berani mengatakan yang hak di hadapan para pembesar negeri dan mengajak mereka kepada kebenaran dengan tidak ada rasa khawatir dan takut sedikit pun. Seorang yang sukar diperoleh tolok bandingannya dalam soal beribadah, artinya ibadahnya luar biasa, rajin dan tekunnya. Dan orang yang paling fasih dan paling pandai dalam soal hukum ya, dalam soal hukum Islam di kota Basrah atau Irak. Beliau terkenal pula sebagai singa podium. Apabila beliau memberikan ceramah atau tausiah, orang-orang yang mendengarkan ceramahnya menangis. Jadi ketika beliau ceramah itu, mustami'at yang mendengarkan ceramah beliau itu para pendengarnya pada menangis, seolah-olah beliau berada di alam akhirat lalu menceritakan apa yang beliau lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi karena begitu keilmuannya sangat tinggi dan makomnya tadi dikatakan ucapan seperti ucapan para nabi. Jadi ketika ceramah itu ketika menceritakan akhirat, seolah-olah akhirat itu di depan matanya dan menceritakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, sehingga yang hadir itu terharu dan pada nangis karena luar biasa ya penyampaiannya. Itu kelebihan beliau. Kemudian di sini dikatakan beliau telah melihat atau bertemu dengan 120 orang sahabat Nabi SAW. Jadi ketika hidupnya itu bertemu tidak kurang 120 orang sahabat, dan telah meriwayatkan sejumlah hadis dari yang bersumber dari Sayyidina Ali, dari Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan yang lainnya, baik dari kalangan sahabat maupun dari tabi'in. Hadisnya banyak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Beliau dibesarkan dalam asuhan dan bimbingan Ali bin Abi Thalib.
ketika Ar-Rabi bin Ziyad menjadi gubernur di Khurasan, beliau diangkat menjadi sekretarisnya. Dan ketika tampuk pemerintahan dipegang oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau banyak dimintai nasihatnya. Penilaian dan pujian para ulama lainnya terhadap Imam Hasan Al-Basri. Ya, ulama bagaimana menilai kepada beliau. Yang pertama, Ibnu Sa'ad berkata, Al-Hasan Al-Basri adalah seorang ulama yang jami. Jami itu maksudnya Pak pemirsa adalah yang mumpuni, ya, artinya berbagai ilmu beliau kuasai. Tinggi nilainya sikoh. Sikoh itu artinya bisa dipercaya. Abid artinya ahli ibadah. Fasih, ucapannya itu jelas, bisa dipahami oleh yang mendengar. Dan tampan, ya, rupanya. Artinya beliau ganteng lah, ya. Kemudian yang kedua, Ali Al-Madini berkata, Mursal Al-Hasan yang diriwayatkan oleh orang kepercayaan adalah sahih. Maksudnya apa yang disampaikan oleh Hasan Basri ini adalah riwayat-riwayat yang bisa dipegang, ya, sahih. Kemudian yang ketiga, Imam Qatadah berkata, tidaklah saya bergaul dengan seorang faqih, ya, faqih itu ahli fikih, melainkan aku dapati Al-Hasan lah yang lebih pandai. Artinya di kalangan ulama begitu banyak, yang saya dapati yang paling pandai itu Hasan Al-Basri. Yang keempat, Abu Bakar Al-Muzani berkata, barang siapa yang ingin melihat seorang ulama yang paling alim yang telah kami jumpai pada masanya, lihatlah Al-Hasan. Ya, Al-Hasan ini singkatan dari Hasan Al-Basri. Tidak ada seorang ulama pun yang pernah kami jumpai yang ilmunya melebihi ilmu Al-Hasan. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, Atha bin Robah berkata, Al-Hasan atau Hasan Basri ini adalah seorang ulama yang sangat mendalam ilmunya, yang menjadi panutan umat. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah dan wafat di Basrah pada tahun 110 Hijriah. Ya, Imam Hasan Al-Basri ini lahir di Madinah, wafat di Basrah, sebuah kota terkenal di Irak, populer dengan nama Hasan Basri, ya, atau Imam Hasan orang Basrah, ya, karena beliau tempat tinggalnya di Basrah, sehingga walaupun namanya Al-Hasan dinisbahkan menjadi Hasan Basri. Hasan, Imam Hasan orang Basrah tadi. Itu saya kira penjelasan mengenai 3 pertanyaan tadi sudah bisa terjawab. Ya, kesimpulannya, kalau pertanyaan tadi apakah beliau ini seorang nabi yang tidak tercantum namanya dalam Al-Quran seperti Nabi Sis, putra Nabi Adam, ya tentu jawabannya bukan seorang nabi, karena setelah Nabi wafat, ya masih jauh lahirnya ini kan beliau tabiin, bukan sahabat juga. Iya, tapi ketemu sahabat semua. Tapi ketemu sahabat 120 sahabat. Ya, Nah, jadi beliau jelas bukan nabi, tapi ulama tabiin yang waliullah, kekasih Allah. Kemudian pada zaman siapakah beliau hidup? Tadi sudah dijelaskan, ya, zaman Umar bin Khattab, zaman Muawiyah, zaman Ali bin Abi Thalib, kemudian ada namanya Umar bin Abdul Aziz, itu yang sejaman dengan beliau. Iya. Nah, mengenai riwayat hidupnya tadi sudah kita kemukakan secara singkat. Mudah-mudahan pemirsa yang mendengarkannya menjadi tambah, amin, ya, amin. Ilmunya, amin, tambah wawasannya. Terima kasih. Ahlul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang menarik tuh Pak Gi, tadi ada beliau itu selama hidupnya sebagai penasihat atau sering diminta, ya, sering diminta untuk nasihati Khalifah, ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz waktu itu, ya. Tapi yang menjadikan menarik itu seorang pemimpin negara tadinya kaya raya, setelah jadi pemimpin jadi miskin. Subhanallah, itu luar biasa Pak. Iya, itu yang Umar bin Abdul Aziz yang suka minta nasihat kepada Hasan Basri itu. Ya, ketika sebelum khalifah kaya raya dulu. Tapi setelah jadi khalifah, karena khawatir ada fitnah dari masyarakat, dari umat, dari rakyat, ya biar kita jual aja harta kekayaan dan hasil penjualannya kita serahkan ke Baitul Mal untuk digunakan oleh rakyat banyak. Kalau umumnya sekarang Pak, kebalik ya. Nah, sekarang ini justru umumnya, ya. Umumnya. Ya, ketika sebelum jadi pemimpin ya biasa-biasa, katakanlah uangnya segitu, tapi setelah jadi pemimpin berlipat-lipat. Ya, nah ini berbeda. Artinya ini sebenarnya bisa sebagai contoh, ya Pak, ya. Dan dulu ketika menjadi khalifah itu, ya beliau memang kepercayaan dari umat, kemudian dipilih seolah-olah setengah dipaksa lah supaya jadi khalifah. Siapa lagi yang memimpin kami ini, karena kalau kamu kan orang bertakwa, zuhud. Hanya ketika diterima itu dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi, ini musibah
tapi mudah-mudahan ya bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, sehingga tidak ada istilahnya untuk kusak-kusuk sana, kusak-kusuk sana, itu enggak ada. Apalagi ada istilah NPWP, enggak ada. Jadi artinya memang beliau tuh menerima amanah itu memang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jadi enggak ada NPWP. Iya. Apa pengertiannya? Itu apa nomor piro, wani piro. piro. Nah, itu enggak ada. Betul-betul waktu itu. Dan Hasan Basri sebagai ulama penasehat. Artinya khalifah itu yang ditanya itu bukan kepada sembarangan orang, tapi kepada ulama yang memang zuhud, yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Zaman khalifah beliau ini, Ya. orang yang ditunjuk untuk menjadi jabatan tertentu itu aja nggak mudah ya. Nggak mudah. Bahkan dipaksa-paksa sampai digebukin ya. Walaupun digebukin nggak mau. Nggak mau, Ya justru sekarang malah jadi ya mau. Malah ini dilepas jabatan ini demi untuk mendekati khalifah, Ya, mendekati kekuasaan. Ya ini beda zaman berarti. Iya. Ya, Dan kalau kita sebenarnya setuju aja kalau justru misalnya mewarnai, jangan sampai diwarnai. Atau ketika ada yang penyimpangan, jangan diem aja. Karena kan ada pepatah Imam Abu Ali Ad-Dakok, seorang ahli sufi itu mengatakan, man sakata anil haq bahwa syaitanun akhras. Barang siapa yang diem aja nggak bicara yang benar padahal tahu. Misalnya temannya ini, atasannya ini berbuat yang tidak pas, tapi diem aja. Kata Imam Abu Ali Ad-Dakok bahwa syaitanun akhras, sama aja dia dengan setan yang bisu. Setan bisu. Nah ini yang setan bisu lagi. Bisu. Nah ini yang kita kadang-kadang menyayangkan. Harusnya ulama itu punya ya ketegasan. Ya mudah-mudahan di Indonesia nggak ada setan bisu Di bagi Indonesia mudah-mudahan sih nggak ada. Adanya mungkin di negara lain lah. Ya. Baik, terima kasih Baik, lagi atas sama-sama. kajiannya, pemirsa. Ini kita udah cukup banyak ya cerita tentang kajian ini. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan dan Amin ya Allah. bermanfaat untuk kita semua insya Allah. Ya. Baik, terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.